Halo semuanya, jadi di kesempatan kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yaitu Kak Kiki gitu. Hai. Mungkin ada beberapa yang udah tahu, ada juga mungkin yang belum ya. Nah, langsung aja nih, mungkin bisa perkenalan diri dulu. Oke. Halo semua, perkenalkan aku Rizky Rashid, aku founder dari Bumi. Dan hari ini aku nemenin Lupita, kita mau bikin podcast yang semoga hopefully bisa beneficial ya Lupita buat teman-teman di rumah gitu. Yes, jadi di episode pertama ini kita menghadirkan Kak Kiki untuk sebagai bintang tamu dan kita akan ngulik-ngulik nih tentang Kak Kiki kayak gitu. Nah, Kak Kiki kan sebagai pendiri dari Bumi. Dan dari yang saya tahu mendirikan Bumi itu di tahun 2017, benar ya? Iya, 2017. 2016 first time establishment-nya 2016, cuman runningnya itu di 2017 ya. I see. Nah, 2017 mendirikan Bumi sekaligus di usia 28 tahun, betul nggak? Betul. Ya. Tergolong usia yang masih muda banget gitu Di berarti masa ya? itu mungkin iya. I see. Kemudian bisa diceritain mungkin gimana background mendirikan Bumi dan apa sih waktu itu struggle mendirikan Bumi di tahun segitu, di usia yang masih tergolong muda, itu apa nih alasannya? Oke, kalau untuk awal mulanya kita menemukan ya, maksud quote unquote build this business itu sebenarnya ketidaksengajaan sih Lupita. Sebenarnya ini tuh awalnya kita sama sekali nggak ada rencana untuk terjun ke dunia skincare sebenarnya. Jadi awalnya itu memang keluarga kita kan punya background usaha minyak atsiri kan, jadi essential oils gitu and sort of thing gitulah. Nah, waktu itu rencananya aku sama co-founder Ahmad itu rencananya mau nerusin family business ini gitu loh. Nah, tapi nggak tahu ya, mungkin karena satu dan lain hal, terus juga mungkin ada kaitannya juga sama kebebasan berekspresi, idealisme dan lain-lain. Ternyata usaha ini kita anggap kayak kayaknya ini kayak agak ngebatasin ininya kita deh, kreativitas dan kebebasan kita untuk berpikir lah gitu. Karena kan mungkin ini company-nya business family ya, family business gitu. Nah, akhirnya banting setirnya itu ketika aku tuh lagi jalan-jalan di mall sih sebenarnya, lagi jalan-jalan di mall, terus nggak tahu kayak daydreaming aja gitu, lagi wishful thinking, mikir kok kayaknya aku lihat kanan kiri brand-brand skincare yang ada tuh mostly luar ya gitu, punya luar gitu. Lokal tuh di zaman itu lokal belum ada ya Lupita, jarang banget gitu loh, nggak ada, hampir nggak ada. Yang ada tuh brand-brand besar seperti Martha Tilaar, Mustika Ratu gitu. Cuman yang kayak punya identity dan kayak yang bisa menarik tampaknya dan brandingnya seperti brand-brand luar tuh hampir bisa dibilang waktu itu nggak ada gitu, belum ada untuk lokal skincare. Akhirnya dari situ sih awalnya berpikir iya ya kenapa nggak bikin aja. Itu basically sebenarnya awalnya bener-bener nggak sengaja, out of nowhere banget. Terus mikir kayak kayaknya bisa sih dimulai dari yang ada kaitannya sama bisnis keluarga, which is kan essential oil. Kenapa nggak bikin aja face oil? Dan aku tuh pecinta banget face oil sebetulnya dari dulu, dari sebelum punya Bumi gitu loh. Jadi akhirnya ya udah deh, itu literally bener-bener iseng banget. Aku langsung kontak Ahmad, adik aku, terus aku kayak ngomong gini, terus dia kayak, are you kidding me? Are you serious? Aku bener-bener bilang, udah lo keluar dari kerjaan lo deh gitu. Dia kayak, gila ya lo, kata dia gitu. Ngapain lo keluar dari kerjaan gue gitu. Waktu itu dia udah jadi, dia lawyer sih di SNT kalau nggak salah, jadi kayak corporate lawyer gitu. Ya udah gitu, tapi karena dia agak menolak awalnya, so I do my own research dulu sih. Jadi untuk meyakinkan diri sendiri dan meyakinkan adikku ya bahwa ini possible kok kayaknya gitu. So I do my own research for like 6 months. And then I'm getting sure, karena memang aku pecinta skincare gitu basicnya. Memang aku tuh pecinta penggila skincare. Kalau kemana-mana, ke luar negeri kemana, aku tuh selalu belinya tuh nggak tas, nggak baju, tapi pasti beli skincare gitu. Body care, skincare, I love wellness thingy kayak gitu. Udah akhirnya, ya udah why don't I make for myself yang standarnya oke, yang bagus, yang juga bisa dirasain sama orang Indonya juga dengan harga yang nggak
mahal brand luar dengan etik dan looks dan ingredients yang seoke punya luar gitu sih. Awalnya gitu. I see. Menarik sih tadi Kak Kiki mengutarakan itu waktu apa namanya dunia skincare di Indonesia belum se-hype sekarang sekali, ya. Kita bisa dibilang first batch lah waktu First itu, 2016, 2017 lah. Nah, dari awal bikin Bumi ini sebenarnya ada sempat kepikiran atau kayak bisa apa ya menerawang gitu nggak kira-kira dunia skincare nih bakalan jadi industri yang rame nih di Indonesia atau gimana? Sama sekali tuh waktu itu nggak kepikiran sama sekali. Jadi ya memang awalnya passion karena aku suka banget. Dan kalau kamu ngeh ya awal-awal dan mungkin sampai sekarang ya Lupita mungkin ikut di Bumi udah lumayan lama. Banyak banget produk tuh yang memang awalnya dibikin dari concern diri sendiri kayak aduh kayaknya aku butuh ini deh bikin aduh kayaknya aku butuh ini deh bikin gitu. Jadi kayak memang perlu dan aku lihat juga dari kayak keluarga, ada keluarga yang punya problem misalkan sensitive skin atau apa, aduh kayaknya mereka butuh ini deh, kayaknya kalau gue bikinin kayak yang ini kayaknya oke deh. Jadi tuh semua awalnya memang bener-bener ketidaksengajaan ya, maksudnya kayak ya passion dan go with the flow, tapi ya kita bener-bener serius ngerjain Bumi tuh serius, bener-bener serius dari awal. Jadi nggak cuma iseng-iseng berhadiah terus yang kayak enggak, dari awal emang prinsipnya go big or go home. Itu selalu prinsipnya aku sama Ahmad sih. Setiap etos, bukan etos kerja, etiknya kita tuh selalu kayak gitu. In everything in our life tuh selalu kayak gitu. Kalau memang mau ngerjain sesuatu yang jangan buang-buang waktu. Maksudnya either we go big or ya we go home gitu. Jadi memang dari awal kita mikirin semuanya secara konsep dan secara ingredients secara matang gitu. Tapi kita nggak pernah nyangka, kita nggak pernah tahu kalau industri skincare dan beauty gitu ya in general akan growth sampai sebegini besar gitu. So we really proud being part of it sih gitu. I see. Berarti di tahun 2017 iya sih, tahun 2017 aku masih kuliah dan belum terlalu banyak ya. Yeah. Masih banyak skincare Korea pada waktu itu dan US kayak gitu. Yeah. Berarti mulai tahun berapa mulai industri skincare dan brand lokal ini mulai ramai? Nah itu makanya aku tuh juga ngerasain tuh kayak magic gitu, kayak kok keren banget sih, kayaknya tuh bergegas itu kayak bareng gitu loh. Benar. Jadi si idenya itu aja aku dapet tuh out of nowhere loh, maksudnya itu bukan dari kayak ngelihat ada brand bikin baru terus aku kayak terinspirasi ada brand baru lokal nih gue bikin nggak gitu kan. Itu kan bener-bener kayak ya out of nowhere, nggak ngeliat siapa-siapa, nggak ngeliat kanan kiri, bener-bener cuma lagi jalan di mall, terus udah gitu ngeliat bahwa kok banyaknya brand-brand lain ya, brand-brand luar ya, gitu nggak ada brand Indo, bikin gitu, udah that's it gitu, digeluti, diseriusi, tapi secara bersamaan tuh aku mulai ngeliat nih di 2016 ke 2017 tuh mulai ada nih 1-2 brand lokal yang muncul lagi, so I think mungkin itu urusannya generational sih. Ya nggak sih, kadang-kadang tuh aku suka ngebahas ini juga sama Ahmad, kayak kok bisa ya kita tuh kok bareng sih gitu loh, kok bareng sih kita bikin Bumi, terus kok bareng ya pas banget ada beberapa orang juga yang tiba-tiba bikin lokal, mereka juga aku yakin nggak ngeliat ke kita gitu loh, siapa kita gitu kan basically, kita juga nggak ngeliat mereka, kita sama-sama nggak tahu, tapi kok bisa bareng gitu, dan kok sama juga tiba-tiba muncul juga dengan gegap gempitannya kayak skincare Korea, terus apa, jadi kayak bareng gitu, kayak growth-nya tuh bareng gitu sih. Jadi aku juga nggak tahu itu awal dari mana, so I think it's generational menurut aku, kayak generasinya kita memang udah masuk waktu itu ya, generasiku kan millennials, berarti ya di umur-umur yang memang produktif, di umur-umur 20, 25, yang memang udah mikirin ke depannya mau ngapain nih, lagi di masa-masa momen-momen yang memang lagi creative thinkingnya lagi jalan, terus udah gitu melihat demand, terus mungkin juga di masa-masa dimana aduh kayaknya kita mau bikin sesuatu yang beda deh, nggak mau lagi ikutin flow, maksudnya kerja, kuliah kerja dan pulang dan enggak deh, kayaknya we want to do something more deh, kayaknya gitu sih. Kayaknya lebih ke kayak gitu. Jadi lebih ke melek generasi menurutku ya di masa itu yang memang udah mulai suka sama hal-hal yang berbau lokal ya nggak sih, waktu itu kan lagi musim banget tuh kayak proud to be local, proud to have something local, itu tuh lagi musim banget waktu itu. Jadi menurutku mungkin itu hype-nya tuh bareng sih, naiknya tuh bareng gitu sih. I see. Dan salah satu yang aku lihat dari beauty dan skincare industry di Indonesia nih
solid ya untuk skincare lokal dan indinya tuh saling support gitu each other. Gimana menurut tanggapan lu? Aku sepakat banget karena aku tuh merasa, aku pribadi ya, aku berteman sama beberapa beauty dan skincare founder yang lain, beauty brand dan skincare founder yang lain gitu loh. Dan kita tuh selalu bisa dibilang ya nggak pernah sikut-sikutan karena mungkin nggak tahu ya, mungkin at some point kita tuh sama-sama bangga. Kayak contoh waktu event Female Daily, setiap ada event Female Daily GXB, Jakarta X Beauty, itu somehow aku tuh walaupun udah berkali-kali ikut ya, udah lebih dari 5 kali ikut event itu, cuman tetap bangga gitu. Setiap masuk hari pertama masuk ke aula itu tetap pengen God gitu loh, kayak wow gitu loh, industri kita tuh udah segede ini loh sekarang, udah ratusan brandnya, skincare udah ratusan, makeup udah ratusan, gila keren banget, udah kayak gitu mikirnya. Jadi nggak ada yang kayak aduh sebel deh ada skincare baru lagi, aduh sebel deh, udah nggak gitu mikirnya tuh kayak wow ini tuh berarti udah jadi ekosistem yang memang sehat, yang memang ada demand-nya, yang memang udah ada marketnya masing-masing, dan ya udah kita udah fokusnya sama diri kita sendiri, maksudnya fokus sama brand kita sendiri, udah nggak mikirin lagi sikut-sikutan atau apa, nggak ada kepikiran kayak gitu, karena menurut aku kita tuh sama-sama passionate, dan at some point aku tuh lebih seneng sekarang tuh beli brand lokal gitu loh setelah ini, karena aku tuh ngerasa kayak gue tuh passionate banget nih bikin bumi, aku tuh seneng banget nih nge-create satu produk tuh aku well crafted banget nih, aku yakin para founder yang lain tuh pasti kayak gitu loh. Jadi aku yakin mereka tuh pasti do their best, ngerti nggak? Jadi nggak mungkin ngebohongin ingredientsnya, nggak mungkin ecek-ecek ingredientsnya, karena mereka tuh punya standar sendiri-sendiri gitu. Mereka pengen, jadi aku tuh ngerasa semangatnya tuh, semangatku pasti ada di mereka. Jadi aku yakin mereka tuh nge-crafted produknya pasti sama bagusnya sama aku nge-crafted produkku. Jadi aku tuh percayanya di situ gitu loh. So I think it's quite inspiring sih pertumbuhan skincare dan dunia beauty lah, beauty ya in general di Indonesia tuh quite inspiring, dari mulai orang-orangnya, founder-foundernya, terus nilai value yang mereka bawa, terus cara mereka nge-deliver the value ke customer dari campaign-campaignnya misal, atau dari pilihan produknya misal kayak foundation dengan berbagai range warna, lipstick dengan itu kan apa ya, inklusivitas gitulah maksudnya. Jadi bener-bener kayak meraih dan merangkul segala macam golongan. Jadi udah ke situ gitu loh. Jadi nggak cuman kayak nih gue punya produk lo beli ya, nggak gitu. Tapi kayak nih gue punya produknya bagus, produknya itu mencerminkan keberagaman, ada diversity di dalamnya, ada cruelty free di dalamnya, ada nilai-nilai value-value yang diangkat gitu. Dan aku tuh appreciate banget sama hal-hal itu sih sebenarnya gitu. Kerasa sih sampai sekarang gimana saling mendukungnya brand lokal satu sama lain ya, maupun itu makeup, skincare. Dan kita tuh sering ngobrol, maksudnya kayak misalnya contoh kayak aku sama Kak Icil ya, foundernya BLP, atau aku sama Ci Iren, foundernya Something, itu kita sering ngobrol, sering kayak chat-chatan atau DM-DMan. Ngobrolnya dari mulai hal-hal yang receh sampai hal-hal yang sifatnya business oriented atau tren atau apa, dan nggak ada yang saling ini sih ya, maksudnya nggak ada yang saling kayak sikut atau saling gatekeeping lah istilahnya kalau zaman sekarang tuh nggak ada gitu loh. Jadi ya udah kita fair and square gitu, maksudnya kita ngobrol, kita saling kasih masukan dan lain-lain. So I think it's pretty much fun and cool sih industri bisnis kita sih gitu. Sangat sehat ya ininya ya, sangat sehat, saling support juga gitu kan. I see. Aku jadi pengen tanya, kalau di tahun 2017 itu belum banyak apa namanya brand-brand lokal gitu ya. Di tahun 2024 ini kan padat banget padat banget gitu. Semuanya ada, baik itu dari Korea, dari US, dari Europe, Indo juga gitu kan. Nah, gimana nih, mungkin aku kalau udah jadi CEO udah panik duluan gitu kayak oh my god ramai banget gitu. Nah, apa sih ketakutan Bu Kiki atau challenge yang hari ini dihadapi sebagai apa namanya skincare brand gitu? Nah itu sebetulnya itu bisa dibilang makanan sehari-harinya kita ya, makanan sehari-harinya aku sama co-founder sih, yang harus kita pikirin lah setiap hari gitu. Betul. Persaingan itu akan selalu ada dan memang sekarang semakin semarak ya. Maksudnya bisa dibilang almost every month brand tuh ada yang pasti ada aja yang baru gitu. Either local atau
international product, international brand, either dari China atau Korea atau Jepang atau manapun itu. Dan semuanya tuh masuk ke pasar kita gitu loh. Semuanya masuk ke local market kita dan semuanya tuh feeding frenzy lah kita nyebutnya, kayak saling berburu mangsa gitu untuk bisa menjual produknya di sini. Dari dulu tapi aku selalu menanamkan di pikiranku sama Ahmad bahwa authenticity itu penting. Autentitas itu penting gitu loh. Jadi being authentic is really a really good thing to pursue gitu lah. Karena aku selalu dari dulu juga merasa bahwa bumi itu memang sudah punya identitasnya sendiri gitu. Bumi udah punya identitasnya sendiri, kita udah punya marketnya sendiri, kita juga udah punya orang-orang yang memang loyal dan memang tahu kapasitas dan kualitasnya bumi sendiri. Kita punya value-nya kita sendiri, kita punya basically kita kalau jadi manusia tuh kita tuh udah ajak gitu. Sebagai as a human being, we are stand in our ground firmly lah gitu. Nah, jadi kalau menurut aku ya identitas brand dan produk yang dibawa itu sangat penting sih Lupita. Di tengah gempuran berbagai macam brand kayak sekarang ya. Karena dengan otentitas itu, dengan being authentic, being real of who you are, itu yang akan bikin kita justru stand out menurutku gitu loh. Dan orang itu tahu lah, they have a choice gitu ya, maksudnya choices tuh banyak banget gitu loh. Dan kita tuh sering banget dengar kayak mending ini deh daripada ini. Orang tuh compare, which is fine, it's totally fine gitu loh, nggak masalah sama sekali untuk ngebanding, untuk nge-compare, untuk milih mana yang lebih oke, yang dari sisi harga misal atau dari sisi apa kebutuhan dan lain itu tuh totally fine. Kita juga nggak pernah memaksakan hal itu gitu loh. Cuman kita selalu fokus itu sama diri sendiri sih, lebih kayak kita nggak mikirin orang mau beli kita atau enggak, kita nggak mikirin oh dia bakal beli kita atau beli yang itu ya, kita nggak mikir gitu. Cuman kita mikir gimana caranya nih we do better each and every day. Setiap produk kita harus yang bagus, setiap kita bikin ngedevelop produk kita harus bertanggung jawab dengan ingredientsnya, kita harus deliver the best for the customer. Ya udah gitu loh. Jadi pada akhirnya tuh apa pilihan customer itu akan menjadi pilihan mereka, tapi itu mereka yang menentukan. Tapi apa yang kita deliver itu kan kuasanya kita untuk menentukan gitu loh. Jadi ya udah kita fokus sama apa yang kita punya power untuk menentukan aja. We have the power to develop, to deliver a good product. Kita fokus di situ. Jadi nggak usah mikirin hal-hal yang ada di dalam kendali kita lah, basically gitu. I see. Gitu. Aku suka sih itu, bener-bener. Jadi pokoknya ada dua ya kalau yang aku tangkap. Yang pertama being authentic, sama fokus ke apa yang kita bisa kendalikan kayak develop produk, terus juga menjaga identitas bumi sendiri kayak gitu ya Bu ya. Oke.